Halo, selamat datang di channel Ikhlas Bercerita. Rasanya udah lama banget saya nggak bikin video di channel ini. Dan malam ini saya buat khusus dalam rangka refleksi Hari Guru. Sebab beberapa hari yang lalu kita baru saja merayakan Hari Guru. Dan refleksi ini saya ambil berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui selama kurang lebih 5 tahun jalan ke-6 berkecimpung di profesi guru. Yang pertama ngobrolin motivasi. Sebenarnya kenapa sih saya mau jadi guru? Ada banyak sebabnya sih. Yang pertama itu latar belakang memang keluarga guru. Walaupun sempet kayak ada pertentangan karena banyak yang jadi guru, sempet ada aku nggak pengen jadi guru lah gitu. Tapi pada akhirnya ya balik lagi ke sini. Lebih lagi dulu waktu kuliah semester 1 tuh saya pernah ikut yang namanya talkshow pendidikan, di mana narasumbernya tuh menyampaikan bahwa kalau kita mau jadi guru, jadilah guru yang luar biasa atau tidak usah sama sekali. Dan kalimat itu saya rasakan ketika sudah benar-benar berkecimpung di dunia ini. Kita tuh nggak bisa jadi biasa-biasa aja. Karena kalau kita jadi yang biasa-biasa aja, ya akan mudah capek, akan capek-capek. Karena masuk ke dunia pendidikan rasanya cukup nano-nano. Apalagi kan ya kita berhadapannya dengan manusia juga yang mana beda karakter, latar belakang, dan beda zamannya dengan saya sekolah dulu. Dan tentu itu membutuhkan tekad seorang guru yang luar biasa. Ya meskipun sampai sekarang masih berproses ya, karena nggak tahu deh, sampai sekarang tuh masih merasa banyak kurangnya, belum maksimal, belum menjadi sosok guru yang saya inginkan. Kemudian selain dari motivasi format itu alasan yang memotivasi saya adalah pernah gak sih kayak ngerasa kalau kita ngelihat Kak berkembang dari yang sebelumnya belum bisa apa-apa, kemudian sekarang udah bisa, itu rasanya kan senang ya, kita ngerasa ada progres. Dan ternyata hal itu tuh jauh lebih nyenangin ketika kita membantu orang lain untuk merasakan hal tersebut. Maksudnya tuh gini, ketika saya ketemu siswa, banyak siswa yang mereka itu belum tahu pengen jadi apa, belum tahu bakatnya apa, atau kalaupun sudah tahu mereka bingung caranya gimana. Dan disitulah sosok guru punya peran yang penting untuk membimbing mereka ke arah yang sesuai, ke arah yang tepat sesuai dengan bakat mereka. Dan ketika kita berhasil membantu siswa untuk melewati tahapan tersebut, tuh rasa senangnya tuh lebih besar dibanding ketika ya berhasil membantu diri saya sendiri untuk berkembang. Dapat poinnya nggak sih? Jadi ya senang aja gitu membantu orang lain untuk mengenali dirinya sendiri, membantu orang lain untuk mengembangkan diri. Itu namanya. Senangnya gitu ya, kita ngomongin senangnya dulu. Senangnya jadi guru itu apa? Hal yang saya rasakan adalah dibanding apa yang saya berikan, saya itu mendapatkan jauh lebih banyak dari siswa saya. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Karena selama saya jadi guru, saya mengalami banyak perkembangan, terutama dari segi pengelolaan emosi. Mungkin kalau yang pernah saya ajar ketika tahun-tahun pertama saya ngajar, saya tuh banyak marah-marah, terlalu banyak memaksakan kehendak, terlalu banyak ini dan itu, dan itu capek, jujur saja capek banget. Karena ya too much expectation in my mind. Kok gini sih, kok gitu sih. Tapi seiring berkembangnya waktu, mencoba mengelola itu semua, meminimalisir marah-marahnya, dan ya itu
akan aku dapetin sih kalau misalkan gak akan saya dapetin kalau misalkan saya nggak jadi guru. Ya, saya banyak belajar dari siswa-siswa saya. Dukanya jadi guru. Yang pertama sih ketika ketemu siswa dengan latar belakang yang kurang bagus, entah dari segi ekonomi, keluarga, dan sebagainya, kemudian siswa itu putus sekolah. Pernah satu kali kita jadi balik kelas, bolak-balik ke rumahnya siswa, kemudian untuk siswa untuk berangkat ke sekolah dan sebagainya, tapi ternyata itu semua berakhir dengan siswa tersebut keluar dari sekolah dan tidak melanjutkan kemanapun, alias putus sekolah. Dan itu benar-benar bikin patah hati sih. Karena menurut saya siswa itu butuh pendidikan, tapi sayang karena dukungan keluarganya kurang, akhirnya ya mau bagaimana lagi, dan itu sudah di luar kapasitas saya. Dan kalau kayak gitu saya jadi pengen jadi orang kaya kayak gitu. Kemudian pernah juga kayak patah hati dengan perubahan sikap siswa, yang mana saya tuh awal ketemu sama siswa tersebut, saya tahu dia anak yang pintar, anak yang rajin, anak yang sopan, tapi entah karena apa sikapnya berubah dan banyak dalam tanda kutip yang memberikan label ke dia dengan hal yang tidak baik, dan itu bikin saya sedih. Dan lebih patah hatinya lagi, ternyata ketika saya ingin berusaha nih buat melakukan pendekatan ke anak tersebut, beberapa hari kemudian dia udah nggak ada di sekolah itu lagi. Jadi ya udah, sedihnya tuh bukan main ya. Dan masih banyak lagi sih, tapi kesedihan-kesedihan, duka-dukanya jadi guru tuh bikin saya banyak belajar juga, bahwa sebagai guru kita memang bisa berusaha ini dan itu, tapi di sisi lain kita juga harus menyadari kapasitas kita sebagai manusia biasa. Nah, kalau nggak sadar akan itu, banyak banget momen patah hatinya, dan tentu hal itu akan berpengaruh ke diri kita juga. Begitu. Dan selama tahun-tahun itu, ada banyak hal yang masih harus diubah dari diri saya, terutama kayak dengan pengelolaan emosi itu penting banget. Masih berproses, saya ingin menjadi guru yang benar-benar matang secara emosi. Karena tantangan kita, yang kita hadapi itu butuh banget yang namanya kematangan dalam berpikir, dewasaan dalam berpikir, dan banyak banget. Karena ketika kita menghadapi masalah yang mana masalah atau tantangan yang kita hadapi itu dengan siswa dan sebagainya, itu benar-benar harus main dengan yang namanya kematangan berpikir kita. Itu yang pengen saya kembangkan terus, saya latih terus sampai ujung nanti, sampai si guru saya selesai. Kemudian selain itu ya, masih pengen terus mengembangkan diri tentang ilmuannya, untuk pelajarannya dan sebagainya, supaya nanti kedepannya bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada siswa-siswa saya. Karena mereka berhak untuk belajar dengan cara yang menyenangkan bersama guru yang bikin mereka happy juga. Mungkin itu refleksi singkat pada malam hari ini ya. Sampai ketemu untuk video-video berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kamu keren. Semangat!